Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datu Tongkat yang merupakan kalangan nomor 1 hulu balang istana datang saat Buto Celeng terdesak. Akankah dia menolong Buto Celeng? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kembali dia ketuk-ketukan tongkatnya ke tanah. Setiap dia membuat ketukan, Nawang Suri yang berdiri beberapa langkah dari hadapannya merasakan tanah pesawahan itu seperti bergetar. Getaran itu menjalar ke kedua kakinya, terasa aneh seperti hendak melumpuhkan. Cepat sang dara ini kuatkan hati dan kerahkan tenaga dalam. Tadi dia telah mendengar Buto Celeng menyebut orang berpakaian lurik hitam, bergaris coklat dan berbelangkon aneh terbuat dari kain bludur itu sebagai tokoh kelas 1 istana. Berarti dia berhadapan dengan seorang berkepandaian tinggi luar biasa. Hatinya merasa tidak enak, tapi tidak enak berarti takut. Dengan tenang, gadis ini tetap menunggu di tempatnya. Bocah cilik, aku berbaik hati memberikan pilihan padamu. Menyerah secara baik-baik dan kubawa ke Kuto Gede, atau ku gebuk dulu baru mau ikut. Nawang Suri sungguhkan senyum mengejek. Lalu gadis ini menjawab, manusia berbelangkong butut. Jika kau tadi sudah tahu namaku, berarti kau sudah tahu berhadapan dengan siapa. Seharusnya kau dan juga monyet satu itu berlutut memberi hormat. Karena akulah pewaris tunggal dan sah dari tata kerajaan yang dirampas oleh tuan besarmu yang sekarang berkuasa di Kuto Gede itu. Gadis lancang, tak tahu diri, bentak Buto Celeng. Sedang Datuk Tongkat dari selatan tampak terkesiap mendengar ucapan Nawang Suri. Namun kemudian terdengar suara tawanya mengekeh. Malam hampir pagi, kata sang Datuk pula. Dan kau masih larut dalam mimpi, Nawang Suri. Nah, serahkanlah dirimu baik-baik tanpa perlawanan. Siapa sudi menyerah? Kalau kau memang punya nama besar, tangkaplah diriku. Habis berkata begitu, Nawang Suri sebatkan keris mustiko geni di tangan kanannya ke depan. Hiat! Sinar merah menyambar, disertai terpaan hawa panas. Datuk Tongkat dari selatan yang maklum kehebatan senjata di tangan sang dara bersurut mundur. Malam ini aku berkesempatan membuat 2 jasa besar bagi kerajaan. Pertama, menangkap anak pemberontak. Kedua, merampas keris mustiko geni. Ternyata kau yang mimpi, Datuk pengkhianat. Kau inginkan keris ini, ambillah. Seru Nawang Suri ditutup dengan sambaran sinar merah dari bawah ke kiri ke atas kanan. Hawa panas menebar menggigitkan. Untuk kedua kalinya, Datuk Tongkat dari selatan menghindar cepat. Hanya kali ini sambil mengelak selamatkan perut dan dadanya dari sambaran keris hati sang datuk yang merupakan orang ketiga teratas dalam barisan hulu balang istana. Dia sekaligus putar tongkat bambu kuningnya yang halus. Benda itu seperti berubah menjadi 7 batang disertai suara besiur aneh, sangat cepat menyambar ke arah keris mustiko geni.
Nawang Suri yang percaya penuh akan kehebatan senjata di tangannya, apalagi hanya menghadapi sebatang tongkat bambu putar pergelangan tangannya. Ujung keris laksana kilat menusuk tenggorokan Datuk Tongkat. Yang diserang tampak tenang. Kaki kanannya melangkah ke depan. Tubuhnya dimiringkan ke belakang. Tongkatnya melesat ke atas dan cepat sekali, tahu-tahu sudah menempel di badan keris. "Lepas!" terdengar seruan sang datuk. Tangannya memegang tongkat disentakkan ke belakang. Nawang Suri berseru kaget. Tangan kanannya terasa seperti kesemutan. Jari-jarinya menggeletar, membuat genggamannya pada hulu keris mengendur. Sementara itu, ujung tongkat lawan terasa seperti merekat badan keris. Ketika tongkat disentakkan, tak ampun lagi, keris Mustiko Geni ikut terpental dan melayang ke udara. Trak! Datuk Tongkat tertawa mengekeh. Buto Celeng leletkan lidah karena kagum. Nawang Suri kembali berteriak. "Hiat!" Tapi dia cepat sadar, tanggap dan melompat ke udara untuk menjemput kerisnya. Hanya saja gerakannya kalah cepat dengan lompatan Datuk Tongkat. Sang lawan telah lebih dahulu melesat ke udara dan tangan kanannya cepat sekali menyambar ke arah hulu keris. Tapi sebelum tangan itu sempat menyentuh Mustiko Geni, satu siulan membeset tengah langit malam. Dan sebuah tangan tahu-tahu berkelebat lebih cepat, memapas senjata sakti itu dari sergapan Nawang Suri maupun Datuk Tongkat. Dan bukan itu saja, gerakan sosok tubuh yang tahu-tahu muncul di tempat itu membuat Nawang Suri terpental ke tanah, sedang sang datuk terhuyung 4 langkah. Keparat! Teriak Datuk Tongkat marah. "Siapa berani mencampuri urusan orang?" Ia hantamkan tongkatnya ke tanah. Tapi hanya mengenai tempat kosong. Saat itu malam telah menjelang, fajar menyingsing. Di kejauhan langit sebelah timur tampak mulai terang kemerahan. Keadaan di pesawahan meskipun masih diselimuti kegelapan, namun dalam jarak sampai 10 langkah seseorang masih bisa melihat cukup jelas orang lain di hadapannya. Memandang ke depan, Datuk Tongkat, Buto Celeng dan Nawang Suri melihat seorang pemuda berpakaian putih-putih dan berambut gondrong tegak menyeringai sambil memegang keris Mustiko Geni di tangan kanannya. "Mudah kurang ajar, siapa kau? Berani-beranian ikut campur urusan orang," membentak Datuk Tongkat. Lelaki berusia 60 tahun ini marah bukan main. Namun sebagai orang pandai yang banyak pengalaman, ia tak mau gegabah. Jika seseorang berhasil mendahului kecepatan gerakannya, bahkan sekaligus sempat membuatnya terhuyung, berarti orang itu memiliki tingkat kepandaian yang bukan main-main. "Manusia lancang ini harus dihajar. Datuk, biar aku yang memberi pelajaran padanya." Yang bicara adalah Buto Celeng. Suaranya keras, hampir berteriak. "Bagus Buto, kau berilah pelajaran padanya," kata Datuk Tongkat. Diam-diam dia sengaja memberi kesempatan pada Buto Celeng, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk melihat sampai di mana kehebatan pemuda yang barusan muncul, dan begitu muncul berhasil merebut keris sakti. Dengan sikap garang, Buto Celeng melompat. Tangan kanannya bergerak menyambar rambut si pemuda untuk dijambak, sementara tangan kanan kirimkan jotosan ke dada. Tinju Buto Celeng tepat melabrak dada pemuda baju putih. Tapi anehnya, justru dialah yang kemudian jatuh terjengkang, melintang di atas pematang sawah sambil merintih pegangin tangan kanan yang tampak lecet. "Aduh!" Sementara pemuda yang barusan dihantam tetap tegak tak bergeming, malah masih menyeringai seperti tadi. Malu, kesakitan dan merasa seperti dipermainkan membuat Buto Celeng naik darah. Ia bangkit berdiri. Begitu tegak dihantamkan kaki kanan ke selangkangan si pemuda. Yang diserang keluarkan siulan nyaring, lalu kaki kirinya melesat ke depan, mengangkat betis Buto Celeng kuat-kuat ke atas. Akibatnya, tak ampun lagi, Buto Celeng melintih dan terlempar ke dalam sawah berlumpur. Tubuhnya jatuh menelungkup, sekujur muka dan tubuhnya sebelah depan habis bercelemongan.
Datuk Tongkat dari Selatan alias Sinduk Kalasan gigit-gigit bibirnya. Kalau tidak menyaksikan sendiri, tentu dia tak akan percaya ada seorang tokoh silat istana kelas 3 dibuat mainan oleh seorang pemuda tak dikenal. Orang muda, kau belum menjawab pertanyaanku. Katakan, siapa dirimu? Datuk Tongkat buka suara kembali. Bukan menjawab, sebaliknya pemuda yang ditanya malah membalik, membelakangi sang datuk, lalu melangkah ke hadapan Nawang Suri. Adik, apakah keris ini milikmu? Sesaat Nawang Suri diam saja, kemudian dia menganggukkan kepala. Ini senjata bagus, harganya tak ternilai, dan kehebatannya pasti luar biasa. Ambillah dan simpan baik-baik. Jangan sampai kelihatan bangsa pencuri atau perampok seperti dua monyet itu. Karena si pemuda bicara dengan suara keras seenaknya saja, tentu kata-katanya itu terdengar oleh Datuk Tongkat. Keparat, kau benar-benar mencari penyakit, pemuda edan. Tapi untuk sesaat, Datuk Tongkat tidak tampak bergerak dari tempatnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Datuk Tongkat akan berani menghajar pemuda itu? Keparat, kau benar-benar mencari penyakit, pemuda edan. Tapi untuk sesaat, Datuk Tongkat tidak tampak bergerak dari tempatnya. Orang ini benar-benar cerdik. Dia sudah sanggup menilai kehebatan pemuda tak dikenal itu. Lalu saat itu, dilihatnya Nawang Suri telah pula memegang keris Mustiko Geni. Kalau dia menyerah, berarti bukan pemuda itu yang mencari penyakit, tapi dirinya sendiri. Maka dengan tubuh menggeletar menahan marah, dia tetap berdiri di tempatnya. Saudara, budi pertolonganmu tak kulupakan. Siapakah kau sebenarnya? Nawang Suri ajukan pertanyaan. Yang ditanya tertawa dan garuk-garuk kepala. Aku cuma seorang pemuda pengangguran dan luntang-lantung datang jauh dari Gunung Gede. Siapapun kau adanya, kau tentu punya nama. Aku Wiro Sableng. Nama aneh, desis Nawang Suri. Begitulah adanya. Monyet itu pun menyebutku pemuda edan. Nah, aku tak lebih dari itu. Adik, kau tentu dalam perjalanan jauh. Kau sudah dapatkan kerismu kembali. Mengapa tidak segera pergi meninggalkan tempat ini? Tunggu dulu. Aku datang kemari untuk menangkapmu dan menyita keris itu. Jika kau memang ingin pergi, boleh saja. Tapi tinggalkan nyawa dan Mustiko Geni. Yang bersuara adalah Datuk Tongkat. Wiro Sableng tertawa mengejek. Cakapmu hebat nian kawan. Siapa kau yang mengaku memiliki nyawa dan harta orang lain? Aku Sinduk Kalasan, bergelar Datuk Tongkat dari Selatan, Hulbolang ketiga dari Istana Kota Gede. Begitu, ujar Wiro Sableng seperti tak acuh. Padahal Datuk Tongkat mengira pasti si pemuda akan terkejut, bahkan jerih mengetahui siapa dia adanya. Seorang tokoh silat tinggi istana beraninya melawan perempuan, dan ternyata tidak mampu menghadapi gadis ingusan seperti itu. Wajah Datuk Tongkat dari Selatan menjadi merah padam. Wiro Sableng tanpa mempedulikan sang datuk membalik dan melangkah mendekati Nawang Suri. Mengapa belum pergi? Tinggalkan tempat ini. Jika tua bangka berbelangkon aneh itu menghalangimu, aku akan memberi pelajaran padanya. Wiro melihat ada pencerahan rasa tidak senang di wajah sang darah. Sesaat setelah menatap wajah si pemuda, Nawang Suri lalu berkelebat tinggalkan tempat itu. Namun, Datuk Tongkat cepat memapas sambil hantamkan tongkatnya ke tangan Nawang Suri yang memegang senjata mustika. Maksudnya untuk memukul jatuh keris itu tidak kesampaian, karena dari samping dua tangan yang kokoh menelikung pinggangnya membuat tubuhnya terpuntir. Ketika dia merasakan tubuhnya hendak dilemparkan ke dalam sawah berlumpur,
Datuk Tongkat tusukkan tongkat bambu kuningnya ke perut Wiro. Ini adalah satu serangan yang benar-benar mematikan. Bukan saja perut sang pendekar muda itu akan bobol, tapi tongkat akan terus menembus sampai ke belakang punggungnya. Mampus! Seru Datuk Tongkat. Tapi dia kecelek. Dengan kecepatan luar biasa, Wiro jatuhkan diri ke tanah dan menyelusup di bawah selangkangan lawan. Begitu sang datuk berada di belakangnya, tanpa menoleh, Wiro lepaskan satu jotosan keras ke pinggang Datuk Tongkat. Terdengar sang datuk mengeluh kesakitan. Sebelum tubuhnya terhuyung ke depan, dia masih sempat hantamkan tumit kiri ke bahu lawan, hingga Wiro pun terjerembab, namun cepat mengimbangi diri, membuat lompatan dan di lain saat sudah tegak berdiri. Saat itu, Datuk Tongkat telah pula berdiri. Tubuhnya bergetar menahan gejolak amarah. Seumur hidup, baru hari ini dia kena ditempelak lawan seorang pemuda yang tidak dipandangnya sebelah mata. Orang muda, kau telah membuat kesalahan besar terhadap kerajaan. Oh, begitu, seringah Wiro. Coba katakan, apa kesalahanku? Pertama, kau berani mencampuri urusan seorang petinggi istana. Kedua, kau berani melawan dan menciderai dua tokoh silat istana, yaitu aku dan Buto Celeng. Dan ketiga, ini kesalahanmu yang besar yang tak bisa diampunkan. Kau menolong seorang pemberontak besar. Berarti pada dirimu juga jatuh cap sebagai pemberontak. Untuk semua itu, kau layak dibunuh. Wiro Sableng manggut-manggut beberapa kali lalu tertawa gelak-gelak. Jalan pikiran, pertimbangan, dan ucapan seseorang memang bisa saja berbeda. Tapi tidak disangka kalau hari ini aku berhadapan dengan seorang hulu balang istana yang mempunyai jalan pikiran, pertimbangan, bahkan ucapan keputusan yang benar-benar gila. Jangan terlalu menghina keparat, bentak Datuk Tongkat. Tunggu dulu, ucapanku belum habis, balas menghardik pendekar 212. Aku tidak ada urusan dengan segala macam pemberontak. Aku tidak merasa telah membuat kesalahan pada segala macam kerajaan. Semua yang kulakukan semata adalah tindakan membela keadilan. Mana bisa aku berpangku tangan melihat seorang perempuan hendak dicelakai oleh seorang berkepandaian tinggi. Alasan kuno, jangan menganggap kau seorang kesatria sejati. Kepentingan kerajaan adalah lebih utama dari kepentingan pribadi, apapun alasannya. Lalu, tanya Wiro pula. Kau harus mampus sebelum matahari muncul pagi ini. Tua bangka ngaco, maki Wiro. Lalu tanpa pedulikan orang, dia balikan diri untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Datuk Tongkat yang sudah tidak dapat lagi menahan amarah dan kesabarannya sudah melompat kirimkan serangan dengan tongkat bambunya. Senjata ini ditusukkan ke depan. Namun setengah jalan mendadak berubah menjadi sambaran pulang balik, merupakan gebukan pada tubuh Wiro kiri kanan. Tentu saja Wiro tak bisa berdiam diri melihat serangan ganas ini. Setelah membuat lompatan mundur untuk hindarkan hantaman lawan, pendekar ini lepaskan satu pukulan tangan kosong dengan kekuatan seperempat tenaga dalam. Dia terkejut ketika angin pukulan yang deras itu dihantam punah oleh angin deras yang keluar dari tongkat lawan. Tak dapat tidak, hulu balang istana tingkat ketiga itu telah mengerahkan lebih dari setengah tenaga dalamnya. Maka begitu pukulannya luput, Wiro bersiap lepaskan pukulan susulan. Tapi Datuk Tongkat menyongsong lebih cepat. Tongkatnya langsung dihantam ke arah tangan kanan si pemuda hingga Wiro terpaksa tarik pulang pukulan yang sambil melangkah ke samping. Justru tongkat sang datuk secara aneh tiba-tiba membabat ke bawah lengannya dan buat! Baju putih pendekar 212 Wiro Sableng robek besar. Hal ini membuat Wiro bersurut mundur sambil usap dadanya. Untung ujung tongkat hanya menyambar pakaiannya, tak sampai menggurat atau melukai kulit dan daging dadanya. Hal ini sudah cukup membuat murid Sinto Gendang dari Gunung Gede ini harus mengambil keputusan. Akan terus melayani sang datuk atau pergi saja dari situ, mengambil sikap mengalah. Sebaliknya, keberhasilannya merobek pakaian lawan membuat Datuk Tongkat dari selatan jadi bersemangat dan berkeyakinan
apapun tingkat kepandaian yang dimiliki si pemuda, dia pasti dapat membereskan pemuda itu. Apalagi butuh celeng yang masih terkapar di tepi sawah sempat berteriak membakar. "Bunuh dia, Datuk! Pemuda keparat itu harus dibunuh." "Kau dengar itu anak muda, umurmu tak lama lagi," ujar Datuk Tongkat. Lalu kembali dia menyerbu. Tongkatnya berputar aneh, mengeluarkan deru keras dan siuran angin kencang. Viro berkelebat cepat. Pada satu kesempatan yang tidak disia-siakannya, pemuda ini lepaskan pukulan, benteng topan melanda samudra. Datuk Tongkat terkejut ketika dia mendengar suara angin menggemuruh, seolah-olah tempat itu diserang angin puyeng dahsyat. Dia sabetkan tongkat bambunya ke depan. Kuda-kuda keduanya diperkuat. Gawat, akankah Datuk Tongkat bisa menghadapi benteng topan melanda samudra? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.